Waktu saya review XZ1 kemarin yang pakai chipset Snapdragon 835, saya sedikit kurang sreg sama desainnya. Karena saya pribadi lebih suka yang minim bezel, dan akhirnya saya nemuin Snapdragon 835 yang desainnya kayak gini. Hai internet, buat yang belum tahu ini adalah Mi Mix 2, bukan yang 2S ya, soalnya beda di beberapa sisi speknya. Mi Mix, iya betul, ini adalah keluarga dari Xiaomi. Salah satu seri yang dulu jadi andalannya Xiaomi berdampingan dengan adik kakaknya yaitu seri Redmi, Mi Max, Mi Pad, dan Mi yang sekarang jadi seri flagshipnya mereka. Dan Mi Mix 2 ini saya dapatkan seharga 2 jutaan aja. Buat yang belum tahu tentang seri Mi Mix ini, ayo saya ajak kenalan. Mi Mix 2 memiliki desain yang cukup unik. Bagian depan hampir minim bezel, dan back covernya berbahan dasar keramik yang warnanya ini cantik banget. Apalagi ada tambahan aksen emas yang melingkari kamera dan fingerprint. Ini cakep sih. Untuk tombol-tombolnya ada di sebelah kanan yang feel-nya ini sedikit kurang clicky. Jadi kalau dipencet, apalagi pakai casing ya, kerasa kayak kependem gitu. Sebelah kiri SIM tray-nya memuat 2 kartu aja, jadi nggak ada slot untuk microSD. Tapi ya oke lah, untuk di tahun ini 128GB masih cukup kok. Asal kagak ngisi banyak-banyak game yang berat. Untuk fingerprint di bagian belakang, tingkat akurasinya baik kok. Kenapa bagian depan saya bilang hampir minim bezel? Karena ini. Yep, Mi Mix ini memiliki layar sebesar 5,99 inch dengan rasio 18:9 yang dimana peletakan kameranya itu bukan di atas, tapi di bawah. Unik ya? Kita selesaiin dulu layarnya ya. Panel layar di Mi Mix ini masih menggunakan panel IPS LCD yang sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 4. Belum HDR10 memang, apalagi refresh rate yang tinggi. Tapi kualitas layarnya oke kok. Responsif dan warna yang dihasilin ya cukuplah untuk harga segini. Untuk audio di Mi Mix 2 ini udah nggak ada port jack-nya ya, tapi disiapin converter kok di dalam boxnya. Sedangkan untuk speakernya sudah stereo. Posisinya ada di atas yang menghadap ke kita dan di bawah yang kualitasnya kayak gini. Jeroan dari Mi Mix 2 ini adalah sebagai berikut. Chipset Snapdragon 835, RAM 8GB, dan storage 128GB. Untuk OS, mentok di Android 9 Pie dan UI di MIUI 12. Security patch-nya udah cukup lama, yaitu di 1 September 2019. Untuk sensor ini udah lengkap ya, gyro pun ada. Untuk game PUBG maksimal di Smooth Extreme atau HDR Ultra. Dan pengalaman bermainnya oke kok, nggak ada nge-lag. Kita tes lagi dengan Genshin Impact, setelan bawaannya rendah, tapi sampai menengah masih oke kok dimainin. Masuk grafik tinggi, udah mulai muncul kerasa kurang nyaman. Main game PUBG selama 10 menit mengkonsumsi daya sampai 8%. Sedangkan untuk nonton YouTube, 10 menit resolusi Full HD mengkonsumsi daya 4%. Iya sih, baterainya emang kecil, hanya 3400 mAh. Saya compare sama XZ1 kemarin yang sama-sama 835, itu kayak gini perbedaan. Padahal baterai XZ1 sendiri cuma 2700 mAh. Kalau saya bilang ada 2 kemungkinan. Yang pertama ya memang boros, atau mungkin unit saya aja yang baterainya udah kurang sehat.
Sedangkan untuk charging, Mi Mix 2 sudah menggunakan Type-C yang support sampai 18 watt. Dari 5-50% butuh waktu 23 menit aja. Sedangkan ke 100% butuh total waktu 1 jam 18 menit. Jadi pastiin kalian yang mau beli Mi Mix 2 bawa charger atau power bank ya. Ya supaya kuat seharian. Masuk ke kamera, Mi Mix 2 hanya punya 2 kamera. Yaitu kamera depan yang beresolusi 5 megapiksel yang perekaman videonya sampai di 1080p 30 fps saja. Yang kalau misalnya kita mau ngambil foto selfie itu kalian harus putar handphonenya kayak gini. Sedangkan kamera belakang beresolusi 12 megapiksel yang support PDIF dan OIS. Perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps. Ada mode manualnya, tapi ya cuma gini aja. Dan pastinya belum ada night mode ya. Untuk hasil foto dan videonya sebagai berikut. Mi Mix 2 1080p 30 fps. Lumayan cerah. Langitnya bagus kok. Untuk penggunaan sehari-hari, saya nggak ngerasa terganggu dengan bezel bawahnya, karena nggak beda jauh juga sama bezel Redmi 9. Buat nonton film juga enak, bodinya juga nggak terlalu panjang, jadi gampang masuk ke kantong. Kekurangannya cuma baterai aja sih, harus bawa charger atau power bank. Kalau video ini berguna, tolong di-like dan di-subscribe. Kalau enggak, ya udah dislike aja nggak apa-apa. Sorry kalau ada kesalahan kata atau informasi. Terakhir, thank you and see you. Bye.